Halo anak-anak sekolah minggu PKI Guntur, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Walaupun kita di rumah, tapi kita tentunya sehat dalam rumah. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Sudah siap semua? Tentunya sudah mandi dong ya. Kita mau siap-siap karena kita mau ketemu Tuhan. Walaupun kita hanya di rumah, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir walaupun kita beribadah di rumah ya. Nah, hari ini Pak Adi adalah spesial karena Pak Adi hari ini ditemani oleh seorang anak sekolah minggu yang dia juga ingin melayani Tuhan melalui main gitar ya. Jadi yang bisa melayani Tuhan tidak hanya guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu seperti kalian pun bisa melayani Tuhan ya. Nah, ini Pak Adi kenalin ya. Ini dia orangnya. Tada. Aku mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melayani di sini di sekolah minggu PKI Guntur. Nah, udah kenal ya tadi ya sama Tommy yang akan main musik mengiringi ibadah kita pada hari ini. Yuk, anak-anak semua, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyi satu buah lagu, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini aniba Tuhan, ku bersuka ya dirangkanku, ya dirangkanku, oh ya dirangkanku, ku bersuka ya dirangkanku, oh katakan dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka ya dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka ya dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka ya dirangkanku, ku bersuka ya dirangkanku. Puji Tuhan, haleluya. Yuk, mari sama-sama adik-adik, kita mau bersama-sama buka ibadah ini di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Sebelum kebaktian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini yang indah. Sekarang kami akan kebaktian. Tolong berkati kami supaya kebaktian ini berjalan lancar dan juga tidak ada masalah apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong berkati teman-teman kami yang sakit supaya kembali di keadaan yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita mau menyanyi lagi. Kali ini kita menyanyi dalam bahasa Inggris. Bisa semua ya bahasa Inggris ya. Kita mau nyanyi, katakan singing glory, praise the Lord. Tapi dengan tetap sikap yang baik ya. Walaupun kita di rumah, kita ibadahnya di rumah, mungkin di kamar pakai handphone atau mungkin pakai televisi, tetapi sikap kita harus tetap hormat dengan sikap yang baik, karena kita saat ini sedang beribadah
kepada Tuhan. Ya, yuk kita nyanyikan Singing Glory, Praise the Lord. Ayo Tommy, intro. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sukacita tentunya ya. Nah, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya ya, buat anak-anak yang kelas kecil sampai kelas besar yang sudah punya Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya. Kita mau siapkan diri kita mau mendengar firman Tuhan. Buka hati dan telinga kita supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Ya. Yuk, sebelumnya kita akan menyanyi satu buah lagu, Firman-Mu Pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom anak-anakku, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan persiapkan terlebih dahulu Alkitab, dan terutama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Ya Tuhan, berkati sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Alkitab kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13.
Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13. Tapi hari ini kita hanya akan membacanya dari ayat 5 sampai 8. Sisanya nanti anak-anak bisa baca setelah ibadah ini selesai. Yuk kita baca yuk. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan berat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Tokoh ini bernama Bapak Filipus. Anak-anak, kisah Bapak Filipus ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13. Nah, sebelumnya anak-anak, kita akan cari tahu siapa sih Bapak Filipus itu. Anak-anak, sebelumnya kita bisa buka kitab Para Rasul 6 ayat 3. Kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kita baca ya. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, anak-anak, ternyata Bapak Filipus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, atau bisa disebut juga sebagai pelayan meja atau diaken. Tugas ke-7 orang ini adalah untuk melayani orang-orang miskin, para janda miskin, dan jemaat yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Filipus dipilih untuk menjadi diaken atau pelayan meja? Karena seperti tadi ayat yang kita baca, Filipus bersama teman-temannya adalah seorang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, selain sebagai seorang pelayan yang melayani para orang miskin, ternyata Filipus juga terkenal sebagai seorang si pemberita Injil. Wah, pasti Filipus rajin ya memberitakan tentang Injil, rajin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yuk, kita akan simak cerita selanjutnya. Nah, kita akan lihat apa yang dikerjakan Filipus dan kemana Filipus pergi. Filipus pergi ke kota Samaria. Di kota Samaria, Bapak Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang firman Tuhan, memberitakan Injil di kota Samaria. Orang-orang di kota Samaria mendengar apa yang diberitakan oleh Bapak Filipus dan menerima apa yang diberitakan oleh Bapak Filipus. Bahkan, selain memberitakan tentang Tuhan Yesus, di kota Samaria, Bapak Filipus juga menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, orang yang lumpuh, orang yang timpang, bahkan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, sehingga terjadi sukacita yang sangat luar biasa di kota Samaria. Nah, anak-anak, di kota Samaria juga tinggal seorang tukang sihir yang bernama Bapak Simon. Bapak Simon ini sering melakukan hal-hal, membuat hal-hal yang membuat takjub rakyat di kota Samaria itu dengan ilmu sihir yang dia miliki. Sehingga dia mungkin sedikit ada perasaan bangga atau sombong ya dengan pengikut dia yang banyak. Tapi ketika dia mendengar apa yang diberitakan oleh Bapak Filipus, dia menjadi bertobat. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Simon memberi diri untuk dibaptis bersama dengan penduduk di kota Samaria. Nah, sesudah dibaptis, Bapak Simon senantiasa bersama-sama bersama Bapak Filipus. Dia takjub dan heran akan apa yang dilakukan oleh Bapak Filipus.
Tapi anak-anak ingat ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Filipus itu bukan karena kekuatan Bapak Filipus sendiri. Bapak Filipus bisa melakukan itu semuanya hanya karena pertolongan dari Tuhan Yesus, pimpinan dari Tuhan Yesus, pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga Bapak Filipus sanggup melakukan mukjizat-mukjizat besar. Menurut anak-anak, mengapa ya Bapak Filipus mau memberitakan Injil? Apa ayo? Karena Bapak Filipus adalah seorang murid yang taat, yang mau melakukan tugasnya sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus. Lalu, Filipus juga mempunyai hati yang baik. Filipus ingin agar semua orang bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kemudian, Filipus juga ingin bahwa orang-orang mengetahui bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Seperti Tuhan Yesus juga menolong Bapak Filipus untuk menjadi seorang pemberita Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus dan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat, mukjizat apa saja yang sudah Tuhan lakukan. Ya anak-anak, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sebagai murid Tuhan Yesus juga mau taat seperti Bapak Filipus? Mau memberitakan Injil? Mau bercerita tentang siapa Tuhan Yesus? Mungkin anak-anak berpikir, wah susah Bu, saya kan masih kecil. Gimana ya saya menceritakan tentang Tuhan Yesus? Anak-anak bisa memulai dari lingkungan terdekat dulu, misalkan dari rumah. Anak-anak bisa menyaksikan kepada mama papa, kepada oma opa, kepada nenek kakek, atau om tante, atau mbak, atau suster yang ada dalam rumah kita. Kita bisa taat kepada mama papa, menghormati mama papa. Itu membuktikan bahwa kita adalah seorang anak, seorang murid Tuhan Yesus yang mau taat kepada mama papanya. Kemudian kita juga bersedia memberitakan Injil dan bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Dia sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, rela mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi kemudian bangkit. Nah, begitu besar kan kasih Tuhan Yesus. Kita pun mau melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Kita mau belajar mengasihi. Tidak usah jauh-jauh dulu. Kita mau mengasihi kepada mama papa. Dengan cara apa anak-anak? Bisa. Sekarang kan anak lebih sering di rumah ya, tidak usah keluar rumah, tidak perlu bersekolah, pergi les, atau kegiatan lainnya. Anak-anak bisa manfaatkan waktu untuk membantu mama papa di rumah. Misalkan membantu beres-beres. Ya, minimal untuk anak-anak sendiri, misalkan membereskan tempat tidur sendiri. Dulu mungkin mama atau papa yang membereskan, atau mbak, atau suster. Nah sekarang anak-anak yang melakukannya. Anak-anak bisa membantu mama mencuci piring, atau membantu papa mencuci mobil. Ya. Kemudian anak-anak juga bisa saling mengasihi pada adik atau kakak. Saling memberi, saling memperhatikan. Atau kepada lingkungan yang lebih luas lagi, mungkin anak-anak bisa memperhatikan tetangga kanan kiri nih. Mungkin anak-anak mendengar ya dari mama atau papa, tetangga kanan kita sedang kesusahan karena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin papanya sudah tidak bisa bekerja lagi, atau tidak bisa berjualan lagi, sehingga mereka mengalami kesulitan. Anak-anak yang paling gampang adalah anak-anak bisa mendoakan supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada tetangga sebelah kanan anak-anak. Atau mungkin anak-anak mempunyai berkat berlebih. Mungkin mama papa sekali-sekali suka memberikan uang saku, uang jajan. Anak-anak bisa sisihkan sebagian dari uang saku ini. Anak-anak bisa kumpulkan. Ketika nanti jumlahnya sudah lumayan, anak-anak bisa titipkan kepada mama atau kepada papa. Anak bilang, "Mah, Pah, saya ada sedikit uang jajan. Tolong ini ya, didonasikan atau disumbangkan." Ya mungkin tetangga sebelah kita memerlukan pertolongan, atau mungkin di gereja ada penggalangan dana untuk membantu jemaat yang mungkin saat ini sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, atau mungkin juga anak-anak bisa menanyakan kabar teman sekolah minggu. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sedih,
anak-anak bisa hibur mereka, anak-anak bisa doakan mereka. Atau keluarga kita, saudara kita, teman kita yang sedang sakit, anak-anak juga bisa mendoakan mereka ya. Jadi anak-anak, mari kita tunjukkan kepada orang-orang kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang mau berbagi, yang mau mengasihi, dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, jangan takut, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Sama seperti Tuhan menolong Bapak Filipus, memberikan pimpinan dan memberikan Roh Kudus. Maka kita pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, akan memberikan pertolongan dan pimpinannya untuk kita semua. Ya anak-anak ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh belajar dari Bapak Filipus yang mau taat menjadi murid Tuhan Yesus, mau tetap setia dan bersemangat mengabarkan tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Kami pun sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus ingin melakukan hal sama ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat bagi saudara kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami, akan memimpin kami, akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami teraskan doa ini. Amin. Nah anak-anak, kita akan ayat hafalan. Tapi sebelum Ibu kasih ayat hafalan minggu ini, apakah anak-anak masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Nah ternyata ada beberapa teman-teman nih yang sudah hafal. Dan mereka mengirimkan videonya ke guru sekolah minggunya. Yuk kita simak anak-anak. Efesus 1 ayat 16. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 16. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Teman-teman kita ya, mereka bisa hafal dan berani menghafalkannya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 17. Dari 2 Timotius 4 ayat 17. Yuk, mari kita dengarkan. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Terima kasih. Nah itu ya anak-anak ya, 2 Timotius 4 ayat 17. Nah aktivitasnya hari ini sama seperti minggu lalu. Anak-anak menghafalkan ayat hafalan tadi. Ketika sudah hafal, nanti minta tolong mama atau papa untuk merekam, memvideokan, lalu videonya dikirim kepada guru sekolah minggu masing-masing ya. Baik anak-anak, sampai sini firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sudah ya kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Masih ingat kan tadi ceritanya tentang si bapak siapa? Bapak Filipus. Bapak Filipus mau taat kepada Tuhan dan bersedia dipakai Tuhan untuk melayani orang yang sakit, melayani orang-orang miskin. Nah, kiranya firman itu juga boleh kita pahami, kita mengerti, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dalam hal apa?
bisa dalam berdoa, bisa taat sama orang tua, dan banyak hal-hal yang lain. Ya, nah sekarang tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik, anak-anak, kita bisa mempersembahkan saat ini karena saat pandemi ini kita bisa mengumpulkan persembahannya itu melalui celengan. Anak-anak bisa dimasukkan persembahan, bisa masukkan dalam celengan, dan nanti celengannya bisa dibawa ke gereja kalau sudah kita bersama-sama ibadah di gereja. Atau bisa juga anak-anak bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer rekening gereja. Ini dia rekeningnya. Ya udah, yuk kita mau sama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa, sekaligus kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah ditaburkan buat kami semua. Kami boleh belajar dari Bapak Filipus yang bersedia dan mau melayani Tuhan, untuk melayani orang sakit, untuk melayani orang-orang miskin. Dan bila Tuhan melalui firman-Mu ini kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi mau menolong, mau mendoakan buat teman-teman kami, baik teman-teman sekolah, teman-teman di rumah maupun di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga ingin memberikan persembahan kami. Bila persembahan kami ini boleh Tuhan kuduskan dan sucikan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan menutup ibadah ini. Bila Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami dalam segala kegiatan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang kalian semua adalah saksi-saksinya Tuhan. Nah sebagai saksi-saksinya Tuhan, tentunya kita jangan lelah untuk melayani Tuhan, ya. Kita mau nyanyikan lagu Jangan Lelah sebagai penutup dari ibadah ini. Ayo Tommy, kita mau kesini, kita mau bangkit berdiri, kita sama anak-anak semua mau menyanyi Jangan Lelah. Ayo anak-anak yang di rumah, kita mau berdiri sama-sama, kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak, dan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, tetap menjadi saksi dan tetap memuji Tuhan senantiasa tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.